Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Vivia di Ambil Jeda. Teman-teman, puasa ternyata nggak cuma kita lakuin buat nahan lapar, nahan haus, dan nahan hawa nafsu. Tapi ternyata puasa bisa bikin kita belajar buat nahan keinginan-keinginan duniawi yang bikin kita jadi orang yang lebih sederhana dan minimalis. Gaya hidup minimalis ini sendiri adalah gaya hidup sederhana yang bisa bikin hidup kita jadi jauh lebih bahagia. Kalau teman-teman bisa nerapin konsep hidup minimalis ini, teman-teman bakal lebih mentingin kualitas daripada kuantitas. Ngebelanjain sesuatu sesuai kebutuhan dan bisa manfaatin sedikit barang agar bermanfaat dengan maksimal. Salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan gaya hidup minimalis adalah Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang kaya raya. Tapi Umar sama sekali nggak pernah sekalipun pamer harta dan kemewahan yang ia punya. Kalau bahasa sekarang, Umar itu nggak pernah flexing. Tempat tidurnya Umar cuma beralaskan tikar dan batu bata di bawah pohon kurma. Dan Umar bahkan gak pernah makan sampai kekenyangan. Nah teman-teman, ada satu riwayat yang bilang kalau Umar bin Khattab pernah terlambat hadir pas mau ngisi khotbah salat Jumat. Cuma karena beliau habis ngejahit satu-satunya baju yang dia punya. Padahal bisa aja dia beli baju bagus yang baru. Namun Umar memilih untuk tetap memakai pakaian yang masih bisa dia pakai. Hal ini dilakuin sama Umar semata-mata biar gak terlena sama kemewahan. Dia juga takut sombong dan gak mau nyalahin wewenangnya sebagai khalifah. Tapi bukan berarti Umar jadi pelit ke diri sendiri. Karena dia juga gak mau kalau dia dan keluarganya sampai kurang gizi dan hidup gak layak. Jadi teman-teman, value sederhana dan minimalis yang diajarin sama Umar bin Khattab kayaknya bisa kita semua terapin. Karena ternyata untungnya banyak banget. Misalnya kita gak perlu nyesel kalau gak beli sesuatu yang gak dibutuhin. Kita juga hemat energi dan lebih fokus ke hal-hal yang memang positif. Momen Ramadan ini adalah waktu yang tepat buat kita belajar mulai nerapin prinsip hidup yang sederhana atau minimalis. Teman-teman bisa mulai dengan hidup hemat tanpa perlu beli sesuatu yang memang gak dibutuhin. Keinginan yang menggebu-gebu buat punya sesuatu juga kejahatan hawa nafsu yang perlu teman-teman lawan, apalagi di bulan puasa kayak gini. Ada firman Allah di Quran surat Al-Isra ayat 27 yang bilang kalau sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi jangan sampai itu membuat kita jadi sama kayak setan. Daripada boros, lebih baik kalau uang yang kamu punya dialokasikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat dan berpahala. Misalnya dengan bersedekah. Karena sedekah adalah investasi buat dunia dan akhirat. Di bulan-bulan biasa sedekah itu baik, apalagi di bulan Ramadan ini pasti pahalanya juga berlipat ganda, insya Allah. Jadi teman-teman, bicara tentang kesederhanaan dan minimalis, Miuccia Prada adalah salah satu orang yang pantas menyandang gelar ini. Prada disebut sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh di bidang fashion, yang seringkali meng-highlight konsep minimalis dalam setiap produk yang diciptakannya. Wanita dengan gelar doktor di bidang ilmu politik ini terkenal jenius dan sederhana. Dia gak suka sama hal-hal yang terlalu berlebihan. Walaupun brand Prada adalah salah satu brand mewah, tapi dalam setiap fashion show, seorang Miuccia Prada justru tampil sangat sederhana, yang jauh dari tata rambut dan riasan yang glamor atau menor. Prada cuma pakai seragam kebangsaannya sendiri, kardigan, rok lipit sebatas lutut, dan sepatu Mills koleksinya. Style yang seperti ini udah jadi andalan Prada dari tahun ke tahun. Jadi hanya material dan warna yang dia pakai aja yang berubah, yang lainnya nggak berubah. Ternyata kesederhanaan yang ditampilkan sama Prada bukan dari sisi fashionable apa yang dia pakai, tapi seberapa besar pengaruh bagi brand lain dan halayak luas. Dari pabriknya di Tuscany, lahir berbagai style fashion, mulai dari koleksi sepatu, kemeja, belt, hingga tas yang kemudian muncul tiruannya di mana-mana. Prada seolah mengedukasi kita bahwa tampil muda dan sederhana tetap bisa terkesan mewah dan berkelas. Dan ternyata kesederhanaan yang Prada punya dalam brand fashionnya bisa juga diterapin di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kata buku Filosofi Hidup Santai, Prada nerapin hidup santai. Meski kaya raya, dia juga ngelakuin kebiasaan-kebiasaan yang dilakuin sama orang biasa, kayak berkebun, dengerin musik, nonton sepak bola di TV. Malahan Prada juga berteman baik dengan teman-teman sekolahnya dulu, karena jiwa low profile yang udah mendarah daging di tubuhnya Miuccia Prada. Kalau kata buku Filosofi Hidup Santai ini, kekayaan sejati nggak bergantung sama materi atau nominal yang kita punya. Mungkin banyak orang yang berasumsi kalau kaya itu harus dilihat dari nominal tabungan.
cabang bisnis di mana, punya rumah mewah, mobil mewah, dan asetnya mungkin yang berlimpah. Padahal semua materi itu cuma standar hidup yang dibuat sama orang-orang. Kalau kamu udah punya semua itu, ujung-ujungnya ya kamu dianggap udah kaya. Padahal ujung-ujungnya orang kerja keras bukan lagi buat nyari uang untuk dia nikmati, tapi untuk ngedapetin sebuah pengakuan dari orang lain. Beli barang mahal padahal dia nggak butuh. Ingat ya, kalau standar hidupmu naik, belum tentu kualitas hidup kamu juga bakal naik kalau apa-apa kamu bandingin sama uang dan material. Kita nggak butuh sama sekali dengan yang namanya validasi dan penilaian dari manusia, karena manusia sifatnya bisa berubah-ubah. Mungkin hari ini kita dipuji-puji, tapi bisa aja besok atau seterusnya kita malah dicaci maki. Jadi stop mencari validasi sana-sini dan jadilah diri kamu sendiri. Mending fokus aja dapat penilaian dari Allah sendiri. Sekian dari aku Vivia, sampai jumpa di Ambil Jeda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.